Jadi jangan bingung kalau soalnya itu ada X-nya, ada Y-nya, belum tentu itu tergolong materi yang susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pikos, channel belajar matematika bersama Bang Irwanda. Apa kabar teman-teman sekalian? Di video kali ini saya akan membahas beberapa soal terkait persiapan TKD BUMN 2023 berdasarkan pengalaman soal-soal yang sudah keluar di tahun 2022 ya, di bulan Mei dan di Desember kemarin. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Kita langsung aja soal nomor pertama. Oke, soal nomor pertama. Di sini soalnya kita baca dulu. Jika Dika dapat membaca 3 halaman koran setiap X menit, maka dalam 10 menit Dika mampu membaca berapa halaman. Nah, sebenarnya soal ini mudah. Soal ini bisa kita kategorikan ke dalam materi perbandingan senilai atau berbalik nilai gitu ya. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, alangkah baiknya kita buat diketahui secara tabel saja. Pertama, kita lihat dia katanya membaca 3 halaman. Berarti buat aja halaman, terus ada 3 halaman dalam waktu gitu ya. Mau buat waktu boleh, mau buat menit boleh, sama aja. X menit. Oke. Maka dalam 10 menit kira-kira mampu baca berapa halaman? Nah, kita anggap JJ. Gitu. Nah, logikanya semakin lama si Dika membaca, otomatis halamannya pasti bertambah. Jadi, kalau ininya bertambah, istilahnya waktunya makin lama, otomatis halamannya juga makin bertambah. Jika sama-sama bertambah, kita bisa kategorikan dia jadi perbandingan senilai. Nah, bagaimana carinya? Langsung kita kalikan silang saja. Berarti ini boleh kita buat jadinya 3 per Y sama dengan X per 10. Lalu tinggal kita kalikan silang. Oke, kalau kita kali silang, berarti ini kali ke sana, jadinya XY. Terus satu lagi 3 kali 10, 30. Sehingga Y-nya yang mau kita cari, jadi jawabannya 30 per X. Langsung ketemu jawabannya. Sebenarnya soal ini sangat mudah. Kenapa? Karena perhitungannya pun tidak sulit ya. Tidak perlu mengalihkan yang besar-besar, tapi konsep perbandingannya ditanamkan dulu. Saya ulangin sekali lagi. Untuk menentukan perbandingan, coba lihat apakah kalau waktunya bertambah dia makin banyak. Jadi kalau sama-sama bertambah berarti itu perbandingan senilai gitu ya. Oke, kalau paham kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini masih soal yang serupa. Jadi soal tadi itu soal yang sudah pernah keluar di bulan Mei kalau saya nggak salah. Ini soal yang serupa biar kawan-kawan bisa sambil latihan juga. Yuk. Oke, kita baca dulu. Jika 3 sendok kopi, maksudnya ini misalnya jika 1 gelas mungkin, atau langsung aja nih, satunya nggak ada, kita abaikan. Jika 3 sendok kopi membutuhkan campuran X sendok gula, berarti kita punya kopi dan punya gula ya, dan katanya kalau 3 sendok gulanya X. Nah, maka kopi yang dibutuhkan untuk Y sendok gula. Nah, kita anggap aja Z. Berarti kita mau cari Z. Nah, logikanya gitu juga kan? Kalau 3 sendok X gula, 3 kopi X gula, kalau makin banyak gulanya, otomatis kopinya juga makin banyak. Atau makin sedikit gula, pasti kopinya juga makin sedikit. Nah, karena dia sama-sama, maksudnya sama-sama bertambah atau sama-sama berkurang, intinya sama-sama, maka dia juga masuk ke perbandingan
senilai, gitu ya. Oke. Nah, berarti langsung aja nih. 3 per Z sama dengan X per Y. Oke, langsung kita kali silang seperti tadi. Berarti ini jadinya XZ atau ZX juga boleh, nggak ada masalah. Sama dengan 3 kali Y. Nah, ini lebih mudah lagi nih. Karena kita tidak perlu ada mengalih-alihkan atau membagi-bagikan bilangan ya. Jadi jangan bingung kalau soalnya itu ada X-nya, ada Y-nya, belum tentu itu tergolong materi yang susah. Mentang-mentang ada aljabarnya gitu ya. Berarti kita langsung dapat jawabannya 3Y per X. 3Y per X berarti jawaban di B. Nah gitu ya, itu contoh untuk materi perbandingan senilai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sebenarnya kayaknya masih perbandingan juga deh. Mungkin kawan-kawan mau coba dulu, boleh di-post dulu videonya, terus dijawab. Setelah itu kalau udah siap, sekarang kita bahas ya. Oke, kita baca dulu. Suatu mesin pembuat bakso dapat menghasilkan 3.660 butir bakso. Berarti kita buatnya ada bakso sama waktu, boleh ya? Atau mau buat jam juga boleh. Oke, katanya ada 3.660. Nah, ini mungkin angkanya agak besar ya. Dalam waktu 4 jam. Jika penjual mendapat pesanan bakso, wah, 9.150 butir, maka waktu yang dibutuhkan, oke, X. Nah, berarti kan logikanya gitu juga. Kalau makin banyak bakso yang dipesan, otomatis waktu yang dibutuhkan juga makin banyak. Makanya ini masuk ke perbandingan senilai juga ya. Senilai. Oke, jadi langsung kita kali silang aja. Berarti 3.660 kita per sama 9.150 sama dengan 4 per X gitu ya. Nah, teorinya kalau kita kali silang itu bagusnya yang angka besar itu kita sederhanakan dulu. Karena namanya kali silang, maka yang silang saja yang kita kali. Kalau yang nggak silang itu berarti boleh sama-sama kita bagi. Maksudnya apa? Atas sama atas boleh, bawah sama bawah boleh, atas bawah, atas sama bawah sama-sama di kiri, atau atas sama kanan sama-sama, atas sama bawah sama-sama di kanan. Itu boleh kita sama-sama bagi. Jadi cara kecilinnya gitu. Maka kalau sudah silang, nah itu sudah masuk ke perkalian. Oke, kita sederhanain dulu. Ini 0 sama 0 boleh kita coret. Terus 366, 915 kayaknya bisa dibagi 3. Kita bagi 3 aja. Nah, Bung Wanda kebiasaan itu membaginya itu Bung Wanda pisahin yang udah jelas bisa kita bagi 3. Maksudnya 366 tuh 300 kan udah tentu bisa dibagi 3 ya. Terus kita tambah 66. Jadi kalau 300 kita bagi 3 itu 100, 66 kita bagi 3 itu kan 22. Sehingga kita langsung dapat di sini 122. Nah, gitu dia. Ini juga Wanda pisah ini jadi 900 tambah 15. Kalau kita bagi 3 dapatnya 300 tambah 5. Itu ya. Berarti di sini 305 sama dengan 4 per X gitu. Nah, ini kayaknya masih bisa dibagi ya. Kalau kita lihat 122 itu kan paling bisa kita bagi 2 nih. 2 kita kali 61 berarti ya. Nah, ini kayaknya bisa juga kita buat ini 61. 61 kali 5. Sehingga 61-nya boleh kita coret. Tinggallah lebih sederhana lagi, ini jadinya 2 per 5 sama dengan 4 per X. Kalau kita kali silang jadinya 2X sama dengan 20 ya. Maka X-nya 20 kita bagi 2. Dapatlah X kita sama dengan 10 jam. Nah, gitu dia. Berarti jawabannya yang C. Itu ya. Nah, jadi mau langsung kali silang boleh, tapi bagusnya kita sederhanain aja. Oke, kita lanjut soal berikutnya.
Nah, soal berikutnya ini udah soal tentang umur-umur tapi yang sederhana kok. Nah, tidak terlalu susah. Jadi kita baca aja soalnya, tinggal jawabin aja, nanti langsung dapat jawabannya. Coba kita tes dulu. Usia Mamat 4 tahun yang lalu. Oke, anggaplah kalau ada soal kayak gini, kita buat pemisalan untuk sekarang. Ya, untuk sekarang berarti si Mamat boleh kita buat dia sebagai X. Terus ada si Tika itu sebagai Y. Nah, gitu aja. Oke, kita buat dulu. Katanya Mamat 4 tahun yang lalu. Kalau sekarang X, berarti Mamat 4 tahun yang lalu pasti umurnya berkurang 4 tahun. Gitu ya. Adalah 2 kali umur Tika saat ini. Berarti 2 kali Y aja. Oke, ini kita anggap persamaan pertama. Baca lagi. Berapa usia Tika 4 tahun yang lalu? Oke, Tika 4 tahun yang lalu. Jika usia Mamat saat ini 24. Wah, gampang kali nih ya, karena langsung dibilang nih. Usia Mamat saat ini itu 24. Sehingga kita tinggal substitusi ini ke persamaan yang tadi. Ya, berarti di sini aja. X-nya 24, kita kurang 4 sama dengan 2Y. Berarti di sininya 20. Ini 2Y, berarti dapatlah Y-nya 10 tahun. Nah, ada jawabannya di. Tapi ingat pertanyaannya usia Tika 4 tahun yang lalu. Berarti yang ditanya itu Y kurang 4. Berarti jawabannya 6 tahun. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati jangan terkecoh sama opsi jawaban. Kita udah semangat nih, tahu-tahu dapat ada opsi jawabannya kita langsung jawab. Padahal bukan itu yang ditanya. Jadi hati-hati ya. Oke, kita next lagi soal berikutnya. Oke, ini kayaknya agak panjang soalnya tapi nggak apa-apa. Kita baca dulu ya. Katanya usia ibu sekarang sama dengan usia ayah 6 tahun yang lalu. Oke, pemisalan kayak tadi dulu. Kalau sekarang ibunya kita misalin siapa? X boleh. Terus katanya ada ayah. Ayahnya kita buat Y boleh. Terus ada adik lagi. Adik Z. Nah, kalau kita mau pakai I, AY, AD juga boleh, nggak ada masalah. Pemisalan itu terserah kawan-kawan ya. Oke, terus usia ibu sekarang berarti X sama dengan usia ayah 6 tahun yang lalu. Berarti usia ayah kurang 6. Betul ya, ini kita anggap ke persamaan pertama. Terus usia ayah sekarang berarti Y sama dengan 3 kali usia adik. 3 kali usia adik. Nah, itu jeda ya. 3 kali usia adik dikurang 3 tahun. Gitu ya. Oke, jika usia adik sekarang 13 tahun. Wah, gampang nih berarti. Karena Z-nya dia bilang 13. Berapa usia ibu 5 tahun yang akan datang tuh maksudnya ya. Oke, berarti kita substitusi aja nih kemari. Jadinya Y sama dengan 3 kali 13 kurang 3. Berarti Y sama dengan 39 ya. Kita kurang 3 hasilnya 36. Kita dapat umur ayah saat ini adalah 36. Nah, terus berarti katanya tadi umur ibu sama dengan umur ayah kita kurang 6 karena 6 tahun yang lalu gitu ya. Berarti kita dapat X-nya itu 30 tahun. Nah, berarti usia ibu sekarang 30 tahun. Ada tuh jawabannya 30 tahun. Tapi pertanyaannya usia ibu 5 tahun yang akan datang. Berarti jawabannya 35 tahun. Oke, nah mungkin itu soal yang bisa dibagi pada video kali ini. Saya nggak ada tinggalin latihan. Nanti insya Allah di video selanjutnya kita bahas lebih banyak soal lagi. Ada yang verbal juga, ada yang figural, supaya nanti untuk persiapan ujian TKD BUMN 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.